وسلم لماذا تزيدك إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيف حالكم إخواني وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم. Kumaha atuh damang semua sadayana. Baik, mohon maaf sebelumnya, Anda nggak tahu ini apakah Anda yang terlambat atau karena dua poster yang berbeda. Di flyer kami, kajian dimulai di pukul 9.30. Di flyer sini pukul 9. Jadi mohon maaf kalau Anda datang terlambat. Jadi kedepannya mungkin disepakati pukul jam 9. Atau bagusnya dua-duanya tetap disebarluaskan sebagai siasat buat ikhwan yang biasa kurang disiplin datang, jadi terjebak datang duluan. Baik, sebelumnya Anda mohon maaf jika antum semua sudah menunggu Anda. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang Anda cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di salah satu dari taman-taman syurga yang terselenggarakan di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita semua yang sedang berkumpul karenanya dan di dalam rumahnya yang mulia ini, agar menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan wallahi tidak ada tempat yang lebih afdal untuk kita duduk-duduk berkumpul dan saling kunjung mengunjungi di antara kita selain daripada rumah Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha wa inna abghadhal biladi ila Allah aswaquha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Maka hadirkan di dalam hati kita bahwa di saat kita sedang berkumpul di dalam masjid, sejatinya kita sedang berkumpul di dalam tempat yang paling agung, yang paling mulia, dan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala di atas permukaan buminya. Dan menjadi lebih utama tatkala kita berada di dalam rumah Allah dan sedang menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW menamakannya sebagai taman-taman syurga. Beliaulah yang telah bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka singgahlah dan masuklah kalian ke dalamnya. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan untuk kita semua apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa man ja'tama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashyatumur rahmatu wa hafatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali Allah akan turunkan as-sakinah ke dalam hati-hati mereka. Rahmat Allah tercurahkan atas mereka. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, dan Allah Jalla wa'ala membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah suatu bahasan yang sangat penting, yang karenanya Allah menciptakan seluruh makhluknya, yang karenanya Allah mengutus para nabi dan para rasul, yang karenanya Allah menciptakan syurga dan neraka, yang karenanya adanya peperangan antara para nabi, para rasul, dan musuh-musuh dakwah mereka. Dan karenanya pula banyak para nabi dan para rasul serta pengikut mereka yang mati terbunuh di jalan Allah Jalla wa'ala, yaitu bahasan tauhid. Siapnya selalu tertanam di dalam hati kita yang paling dalam, bahwa Allah Jalla wa'ala tidak mencipta alam semesta ini kecuali untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala semata. Inilah tujuan utama dan pertama Allah menciptakan seluruh makhluknya, dan terkhusus jin dan manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ay liwahidun. Maksud liya'budun ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Dan tidak sedikit dari ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwasanya seluruh perintah beribadah dalam Al-Quran maknanya adalah perintah bertauhid. Bahkan datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat dari awal-awal surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau, semua ayat yang berkaitan dengan takwa, perintah untuk bertakwa, maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Liya'budun, agar mereka mentauhidkan aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyampaikan bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkannya. Setelah itu Allah menutup ayat yang membahas tentang ibadah dan tauhid ini dengan firman-Nya, ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan rezeki dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Ini untuk menegaskan kepada kita semua, kata para ulama, bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menambahkan keutamaan Allah Jalla wa'ala yang maha mulia sama sekali. Sebagaimana seluruh maksiat yang dilakukan oleh makhluknya tidak akan mengurangi daripada kemuliaan dan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Maka jangan pernah kita mengira atau beranggapan bahwa kita telah berbuat banyak untuk Allah, bahwa kita telah berjasa untuk Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam hadis yang panjang, ya ibadi inni haramtu dhulma fala tadhalamu fima bainakum ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iyun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum عار إلا من كسوته فاستكسوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ولا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ini sebuah hadis yang seyogyanya seorang muslim ketika telah membaca dan menyimaknya, seketika itu dia akan memahami nilai-nilai penghambaannya kepada Allah. Ini hadis mengandung intisari semua perkara akidah. Ini hadis menyebutkan intisari tawakal seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala.
Dan tidaklah hadis ini dibaca dan dicermati oleh seorang muslim kecuali seketika hatinya akan terbersihkan dari sifat ujub, akan terbersihkan dari sifat sombong, dan merasa telah berbuat banyak atau berjasa untuk Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis ini setelah Allah mengatakan sesungguhnya aku menzalimi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian pada dasarnya berada di dalam kesesatan, kecuali aku yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepada aku. Jangan kalian andalkan kecerdasan kalian, jangan kalian andalkan ilmu kalian, jangan kalian andalkan title kalian, jangan kalian andalkan lingkungan kalian. Ya, ingin menjadi hamba Allah mendapatkan hidayah, fastahduni, minta hidayah itu kepadaku. Ya, ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian berada di dalam kelaparan, kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepada aku. Yang ketiga, seluruh kalian berada di dalam keterlanjangan, kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepada aku. Niscaya aku akan berikan makan dan pakaian untuk kalian. Setelah itu Allah mengatakan, wahai seluruh hambaku, andai kata seluruh kalian dari kalangan jin dan manusia, yang pertama kali aku cipta dan yang terakhir kali aku ciptakan, berada di atas puncak ketakwaan yang sama, maka sesungguhnya ketakwaan kalian semua itu tidak menambahkan kemuliaanku sama sekali. Tidak akan menambahkan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Dan andai kata seluruh kalian dari kalangan jin dan manusia, dari yang pertama kali aku ciptakan dan yang terakhir kali aku ciptakan, berada di puncak kefajiran, di puncak kebangkangan, di puncak kemaksiatan, maka itu tidak akan mengurangi daripada kemuliaanku sedikit pun. Dan andai kata seluruh kalian dari kalangan jin dan manusia, dari yang pertama kali aku cipta dan yang terakhir kali aku ciptakan, berada di puncak tertinggi, dan semua kalian di waktu yang sama, di menit yang sama, di dalam detik yang sama, meminta kepada aku, maka aku akan mampu memberikan setiap kalian sesuai dengan doanya. Dan itu tidak akan mengurangi apa yang ada di dalam kekuasaanku, kecuali seperti berkurangnya air laut tatkala salah satu di antara kalian memasukkan jarum ke dalam laut kemudian menariknya. Akankah jarum tersebut dapat menyedot air yang ada di dalam laut? Tentunya tidak. Dan Allah Jalla wa'ala kekuasaan lebih luas dari itu. Makanya setelah Allah menerangkan kepada kita bahwa dia tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, Allah ingatkan kita di akhir ayat ini, ingat, ibadah dan tauhid yang kalian lakukan tidak akan menambahkan kemuliaan Allah. Dan andai kata seluruh jin dan manusia kufur kepada Allah, juga tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Oleh karena ya jamaah yang dimuliakan Allah, sesempurna apapun atau sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, jangan pernah terbesit di hati kita bahwa kita telah berjasa untuk Allah, bahwa kita telah berjasa untuk agama Allah Jalla wa'ala. Jangankan kita jamaah yang dimuliakan Allah, kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal surat Al-Mudaththir Allah berfirman, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir. Ini kan termasuk ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala tamnun, jangan pernah kamu merasa telah berjasa. Wala tamnun tastakthir, jangan merasa telah berjasa dan merasa telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa'ala. Makanya ketika beberapa Arab Badui masuk Islam dan mereka merasa telah berjasa untuk Islam ini dengan masuknya mereka ke dalam Islam, Allah berfirman, langsung Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir surat Al-Hujurat. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Wahai Muhammad, mereka ingin menyebutkan kepadamu bahwa mereka telah berjasa karena mereka sudah masuk Islam. Ya, merasa telah berjasa karena telah bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, merasa telah berjasa untuk agama Allah karena telah membangun ribuan masjid, telah bersedekah miliaran rupiah, membantu jutaan anak yatim dan fakir miskin. Kepada setiap orang yang seperti ini Allah perintahkan untuk disampaikan kepadanya ayat ini. Qul, katakan kepada mereka semua yang merasa telah berjasa untuk Allah atau jalan Allah Jalla wa'ala,
Katakan kepada mereka, janganlah kalian merasa kalian telah berjasa untuk agama Allah. Justru Allah lah yang telah berjasa untuk kalian. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Karena hidayah dari Allah kita bertauhid. Ya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin kita termasuk dari gerombongan yang memperebutkan kotoran sapi. Yang dianggap sapi karamah. Namanya apa? Kiai Selamat. Sapi kan? Saya dulu kira Kiai Selamat ini seorang ustadz, seorang syekh. Rupanya sapi ya rupanya. Nah, kalau memperebutkannya orang Hindu, kita nggak terkejut. Yang memperebutkan kotorannya di tanggal dan bulan tertentu, pakai songkok, peci putih, pakai sarung, ya, mengucapkan dua syahadat. Sebagian mereka salat 5 waktu, sebagian mereka udah haji. Nah, karena hidayah dari Allah kita bertauhid. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin kita termasuk dari orang-orang yang memperebutkan sisa minum seorang kiai, sisa minum seorang habib. Kalau kita tidak termasuk, kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin selesai kajian ini antum pada berantem, bertengkar semua yang memperebutkan sisa minum Pak Kiai, Gus, Habib dan sebagainya. Nah, ketika kita berada di atas sunnah, menjauhi bid'ah, jangan pernah merasa telah berjasa untuk agama Allah. Karena hidayah dari Allah, kita berada di atas sunnah, bukan di dalam kubangnya bid'ah. Demikian juga seorang syekh, seorang ustadz. Tidak boleh dia merasa telah berjasa dengan ribuan karangan ilmiahnya. Itu semua karena hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka mungkin dia menjadi ustadz yang mengajak kepada syirik dan bid'ah. Ya. Namun karena hidayah dari Allah, dia menjadi ustadz yang mengajak kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah, bukan kepada syirik dan bid'ah. Yang panitia kajian tauhid dan sunnah juga demikian, jangan merasa telah berjasa. Ya, tetapi merasalah ini sungguh hidayah dari Allah. Karena hidayah dari Allah, Anda menjadi panitia kajian tauhid dan sunnah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin Anda menjadi panitia acara kesyirikan dan kebid'ahan. Yang donaturnya juga demikian, jangan pernah merasa telah berjasa. Karena telah menyumbangkan ratusan miliar di jalan dakwah tauhid dan sunnah. Itu semua hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin Anda menjadi donatur syirik. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin Anda menjadi salah satu donatur untuk acara-acara bid'ah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin Anda menjadi donatur acara perzinaan, khamar, perjudian dan sebagainya. Balillahu yamunnu alaikum an nahdakum lil iman. Camkan di dalam hati kita semua. Tidak ada yang berjasa untuk Allah. Tidak ada dari kita yang berjasa untuk agama Allah. Tetapi Allah lah yang telah berjasa untuk kita. Karena hidayah dari Allah, kita bangun salat 5 waktu. Kita salat tahajud. Karena hidayah dari Allah, kita duduk di dalam masjid ini. Sedang menuntut ilmu agama. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin di jam ini kita sedang berjoget-joget senam. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, di jam ini mereka senam berjoget-joget penuh musik dan aurat yang terbuka. Sebagian orang ya di jam ini mereka sedang karaokean. Nasallallahu salamul afiyah. Karena hidayah dari Allah, kita saat ini sedang berada di dalam rumahnya menuntut ilmu agama. Maka jangan pernah kita merasa telah berjasa untuk Allah dan agamanya. Tetapi Allah lah yang telah berjasa untuk kita, yang telah berbuat baik kepada kita. An hadakum lil iman. Karena hidayah dari Allah kalian bisa beriman seperti itu. Maka di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa bagaimanapun kalian beribadah kepada Allah, ibadah kalian tidak akan menambahkan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kekufuran kalian tidak akan mengurangi daripada kekuasaan diriku. Nah, kemudian di akhir ayat ini Allah juga mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Ini ayat menjadi penutup ayat yang berbicara tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Allah tutup dengan namanya Ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Apa rahasia di balik itu? Syekh Abdurrahman As-Sa'idi di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah indah yang membahas seputar kaidah-kaidah tafsir. Beliau menyebutkan semua nama-nama Allah yang berada di akhir ayat-ayat Al-Quran itu ada konotasinya, ada keterkaitannya dengan bahasan itu. Bahasan yang ada di dalam ayat itu.
Kenapa nama itu yang Allah pilih di ayat itu? Kenapa nama Allah yang ini Allah jadikan penutup ayat ini dan seterusnya? Itu semuanya ada kesinkronan dan keterkaitannya. Maka para ulama ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, kenapa ketika Allah berbicara atau menyampaikan bahwa dirinya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah hanya kepadanya, kemudian Allah menutup ayat ini dengan namanya Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki, untuk meyakinkan kepada mereka yang merealisasikan penghambaan dan tauhidnya kepada Allah bahwa Allah menjamin rezeki mereka. Karena jamaah yang dimuliakan Allah bukan hal yang asing di tengah-tengah kita, di mana banyak masyarakat kita justru khawatir rezekinya akan berkurang kalau dia beribadah kepada Allah. Memang ana yakin secara tersurat tidak ada seorang yang mengaku muslim secara tersurat dia berkata rezeki saya akan hilang dan berkurang karena saya beribadah. Secara tersurat tidak ada yang berkata demikian. Tetapi secara tersirat mayoritas mereka berkata demikian. Apa buktinya? Paling mudah menilainya adalah salat 5 waktu. Umuman manusia meninggalkan salat waktu. Kenapa? Dunia. Keumuman mereka karena demi menjaga jabatannya, karirnya. Kalau dia izin pergi salat, takut pimpinannya marah, akhirnya dia copot di baku panjang. Yang kedua karena khawatir perniagaannya yang akan dia tutup demi salat 5 waktu. Sementara kalau dia nggak tutup akan laku sekian porsi, dalam setiap porsi akan ada sekian keuntungan. Yang ketiga karena dunia, fasilitas, harta yang dia miliki. Ya, dia terlena dan terbuai dengannya sehingga terlalaikan dari salat 5 waktu. Oleh karena di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang salat 5 waktu, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu ini dengan berjamaah, maka salat 5 waktu ini akan menjadi cahaya, akan menjadi keselamatan dan bukti nyata bahwa dia seorang mukmin di hari kiamat nanti. Tetapi barang siapa yang tidak menjaganya, lihat bahasa Nabi. Barang siapa yang tidak menjaganya, maka salat 5 waktu ini tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi sumber keselamatan, tidak akan menjadi burhan, dan dia akan dibangkitkan bersama Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Dalam riwayat yang lain ada tambahan Fir'aun. Para ulama menyebutkan, kenapa 3 orang ini yang Nabi sebut? Tatkala beliau menyebutkan orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka mereka akan dibangkitkan bersama 3 golongan ini, atau 4 golongan ini. Kenapa 3 golongan ini yang Nabi sebut? Siapa tadi? Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini pedagang yang terkenal, tersohor, yang ahli dan disiplin dengan perniagaannya. Karena keumuman manusia meninggalkan salat karena 3 perkara. Demi jabatan, karir yang dia pertahankan, dan itulah yang menyebabkan Haman enggan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam karena dia seorang menterinya Fir'aun. Bos terbesarnya saja tidak beriman. Kalau dia ikut beriman kepada Nabi Musa, hilang jabatannya sebagai menteri. Yang kedua, manusia meninggalkan salat 5 waktu berjamaah karena terbuai, terlena dengan fasilitas dunia yang dia miliki. Dan karena itulah Qarun enggan beriman kepada Nabi Musa, mengikuti dakwah Nabi Musa karena kekayaan yang luar biasa. Nah, sebagian orang karena punya kekayaan yang luar biasa aja dia nggak mau salat. Rumahnya sangat luas, sangat indah, berbagai fasilitas ada di dalamnya. Dia sedang menikmati berbagai fasilitas dunia yang dia miliki, tiba-tiba adzan dikumandangkan, mana mungkin dia mau pergi salat 5 waktu berjamaah kalau bukan hidayah dari Allah yang memanggilnya. Nah, yang ketiga karena perdagangan, perniagaan. Dan inilah yang menyebabkan Ubay bin Khalaf meninggalkan Nabi SAW. Betapa banyak para pedagang itu tidak berani meninggalkan dagangannya untuk salat. Yang lebih menyedihkan lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat sebagai pedagang jualan di dalam halaman masjid padahal. Gerobak gorengannya, gerobak baksonya, gerobak jualannya di dalam halaman masjid. Dan tempat jualannya diberikan gratis oleh DKM masjid.
Dan dagangannya tidak ada yang membelinya kecuali jamaah masjid. Tapi bisa-bisanya sebagian pedagang tidak berani meninggalkan gerobak dagangannya hanya untuk salat zuhur berjamaah. Hanya untuk 30 menit atau 20 sampai 30 menit untuk salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kenapa? Karena dia menghitung-hitung profit yang akan hilang. Begitu dia mau berangkat salat zuhur, dia memikirkan. Karena salat zuhur yang saya lakukan, maka dagangan saya harus saya tutup selama 20 hingga 30 menit. Dalam waktu 20 sampai 30 menit mungkin akan terjual 10 porsi. Ya, 10 porsi. Syaitan kan begitu. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, pasti ditakut-takuti akan dunia yang kita miliki akan hilang, akan berkurang atau akan terluput. Tapi kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah, kekhawatiran hilang dunia tidak ada di hati seseorang, ya kan? Jarang ada orang khawatir hilang dunianya kalau dia gunakan uangnya untuk berzina. Ya kan? Jarang ada orang khawatir dunianya akan berkurang atau hilang karena dia gunakan untuk judi. Ya, untuk acara syirik dan bidah. Tetapi begitu dia ingin beribadah kepada Allah, datanglah kekhawatiran terhadap dunianya. Apalagi ibadah yang memang harus mengeluarkan uang seperti haji dan umrah. Makanya ada ayat dalam surat Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya bis-su'i wal fahsya. Sudah bangun yang di samping antum? Udah ya, udah segar ya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Itu tadi. Begitu adzan zuhur dikumandangkan, dia di depan gerobak gorengannya. Ya, baru adzan, belum iqamah. Qabliyah zuhur sunnah dilakukan berpahala, enggak dilakukan tidak berdosa. Nunggu iqamah dulu. Ya. Iqamah dikumandangkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia masih dengan gerobak baksonya, baru iqamah. Ya, baru iqamah. Begitu iqamah selesai, baru rakaat pertama. Rakaat kedua masih ada satu rakaat lagi, dapat satu ruku, dapat satu rakaat. Ruku terakhir sudah selesai juga, masih bentar lagi ada tasyahud, dapat tasyahud terakhir, kan kata sebagian ulama masih dapat pahala salat berjamaah. Selesai salat berjamaah, mau pergi salat, customer lagi rame-ramenya. Ya, kasihan ini. Allah juga Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Akhirnya zuhur lewat, Pak. Sampai masuknya waktu asar. Itu ayat tadi. Asy-syaitanu ya'idukumul. Syaitan akan selalu membuat kalian khawatir akan kemiskinan. Kalau ini sudah berhasil masuk ke dalam hati kalian, dia pasti akan berhasil mengajak kalian melakukan al-fahsya, ya, at-ta'su wal fahsya. Perbuatan-perbuatan yang haram dan khususnya al-fahsya. Fahsya itu maksiat yang disukai oleh hawa nafsu seperti zina dan semisal dengannya. Maka Nabi sebutkan tadi, orang yang tidak menjaga salat 5 waktu berjamaah akan dibangkitkan bersama Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf, pedagang yang tersohor di Mekah. Karena keumuman orang yang meninggalkan salat karena ini, demi menjaga karirnya, karena terlena dengan fasilitas dunia yang dia miliki. Yang ketiga, karena perniagaan yang dia lakukan. Maka yang katakan tadi, secara tersurat, tidak ada orang yang mengaku muslim berkata bahwa dunia saya akan berkurang atau hilang karena saya menghambakan diri kepada Allah. Secara tersurat tidak ada yang berkata demikian. Tetapi secara tersirat mayoritas orang berkata demikian. Buktinya banyak orang tidak berani melakukan salat karena khawatir dunianya akan hilang. Padahal dunia yang dia harapkan belum tentu dia dapatkan. Sebelum salat dagangannya sepi. Ya. Dagangannya sepi. Bahkan sebagian orang tidak khawatir hilang profitnya ketika dia meninggalkan gerobak dagangannya untuk main judol. Ya, sebagian mereka. Ya. Atau karena perkara lainnya. Begitu mau salat mulai khawatir. Saya tutup 20-30 menit bisa laku 10 porsi. Dalam satu porsi akan ada keuntungan 5.000. 5.000 kali 10 porsi berapa? 50.000.
50.000 hilang karena salat zuhur. 50.000 hilang karena salat asar. 50.000 hilang karena salat maghrib. 50.000 lagi hilang karena salat isya. Jangan ajarkan ilmu matematika kepada para pedagang. Seluruh pedagang itu jago matematika. Kalau terkait uang masuk, dia lemah matematikanya kalau uang itu mau keluar. Kalau uang keluar, rata-rata hilang ilmu matematikanya. Tapi kalau untuk ilmu masuk, uang masuk, ya mengalahkan S3 ekonomi, Pak. Ya, ini tadi. Makanya Anda katakan tadi, secara tersurat tidak ada yang berkata, rezeki saya akan hilang karena saya salat. Tapi secara tersirat, banyak orang berkata demikian. Inilah kenapa Allah menyebutkan namanya Ar-Razzaq. Setelah Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semestinya mereka semakin beribadah kepada Allah, semakin yakin rezekinya akan bertambah. Semakin dia dekat dengan Allah, akan semakin Allah bentangkan dunia ini kepadanya. Tetapi ini justru semakin dekat dengan Allah, dia semakin khawatir rezekinya akan dikurangi oleh Allah. Bahkan sebagian mereka khawatir kehilangan rezekinya kalau dia dekat dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah tipu daya syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan akan menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Kalau ini sudah berhasil dia lakukan, wa ya'murukum bil su'i wal fahsya. Wal munkar wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dia akan menjerumuskan kalian ke dalam banyak keburukan, kemungkaran, fahsya. Sementara Allah menjanjikan keutamaan dan maghfirah. Padahal secara logikanya jamaah, orang yang bermaksiat saja Allah berikan rezeki. Mungkinkah hambanya yang salat, gara-gara salat Allah buat dia miskin jamaah? Gara-gara meninggalkan maksiat demi ibadah, Allah justru membuat dia miskin, Allah justru membuat dia sengsara. Bukankah selama ini kita meyakini salah satu dari nama Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu kenapa ketika kita berhadapan dengan aturan Allah, seakan salah satu dari nama Allah itu adalah dia maha zalim, dia maha jahat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, perbuatan sebagian manusia kepada Allah seakan dia tidak pernah tahu bahwa nama Allah, salah satu dari nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika dia berhadapan dengan aturan Allah, seakan na'udzubillah Allah itu maha zalim. Seakan Allah itu maha jahat, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Buktinya itu. Dia khawatir jatuh miskin kalau dia taat kepada Allah. Jadi untuk apa selama ini engkau menghafal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nah, Allah menegaskan di sini. Innallaha war-razzaq. Allah maha pemberi rezeki. Setelah Allah menyampaikan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Untuk mengisyaratkan bahwa ibadah yang kita realisasikan kepada Allah itu sebab utama Allah membentangkan rezeki kita. Kok justru kita beranggapan sebaliknya? Semakin beribadah kepada Allah, semakin berkurang rezeki. Kalau kita nggak ambil riba, gimana mau berhasil? Kalau kita nggak ambil pinjaman riba, bagaimana mau jadi pengusaha hebat? Bagaimana bisnis kita akan berkembang? Pasti hancur. Lah berita dari Allah sebaliknya. Engkau justru berkata sebaliknya. Berita dari Allah dan Rasulnya, Anda main riba, dunia dan akhirat Anda hancur. Jangankan akhirat, dunia sekalipun akan hancur. Nabi yang mengatakan, ma min ahadin ta'amala birriba illa kana akhiru amrihi qillah. Tidak ada seorang pun yang bermain riba kecuali dia pasti pailit di dunia ini. Itu berita dari Nabi. Tapi sebagian muslim hari ini justru meyakini yang sebaliknya. Kalau kita nggak ambil riba, kita pasti pailit. Kalau kita nggak pinjam uang riba, bagaimana bisnis kita akan berkembang? Sementara Allah dan Rasulnya menyampaikan, ma min ahadin ta'amala birriba illa kana akhiru amrihi qillah. Tidak ada yang bermain riba kecuali pasti pailit dia di dunia ini. Tapi kita justru nyangka sebaliknya.
Demikian juga, jangankan bab riba, bab sholat aja deh. Mungkin bab riba terlalu jauh bagi sebagian orang awam. Ya kan? Sholat 5 waktu jamaah. Ana yakin seburuk-buruknya muslim hari ini tidak ada yang mengingkari sholat 5 waktu adalah rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Ya kan? Sebab durjana-durjananya seorang muslim tidak ada yang mengingkari sholat 5 waktu adalah rukun tertinggi setelah 2 syahadat. Dari mazhab apapun tidak ada yang mengingkari sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian. Tetapi banyak orang meninggalkan sholat jamaah. Jangankan sholat jamaah Pak, sholat sendirian pun banyak yang meninggalkannya. Kenapa? Karena dunia yang dia khawatirkan akan hilang. Berat. Lagi di depan gerobak bakso, orang ngantri Pak. Masjid cuma 3 langkah. Kalau dia jatuh, kepalanya nyenggol tiang masjid. Sebagian pedagang itu. Kalau dia pingsan, kepalanya nyenggol tiang masjid. Tapi nggak berani masuk ke masjid untuk sholat. Kenapa? Karena khawatir akan dunianya yang akan hilang. Nah, kayak anak katakan tadi, secara tersurat memang tidak ada yang berkata rezeki saya akan hilang dan berkurang gara-gara sholat, gara-gara melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi secara tersirat, tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku muslim yang berkata rezeki saya akan hilang atau berkurang gara-gara sholat, gara-gara haji, gara-gara umrah, gara-gara berbakti sama orang tuanya. Bahkan sebagian orang mau nyambung silaturahim Pak. Ini mau ngirim uang untuk ibu, untuk paman, untuk bibi, atau melakukan perjalanan silaturahim. Dia mulai hitung-hitung tuh tiket yang berapa dan sebagainya. Waduh, berkurang rezeki kita. Padahal dia mampu, kecuali nggak mampu ya. Padahal Nabi justru menyampaikan sebaliknya. Silaturahim itu akan membentangkan rezeki dan memanjangkan umur. Dan silaturahim salah satu ibadah yang sangat mulia. Ini salah satu rahasia kenapa Allah menyebutkan namanya Ar-Razzaq setelah ia menyampaikan bahwa dia tidak menciptakan kita kecuali untuk mentauhidkan Allah. Maka jangan pernah mengkhawatirkan rezeki selama kita mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Jangankan hamba Allah yang mentauhidkan Allah, hambanya yang kufur 24 jam kufur. Sedetik pun dia tidak pernah berhenti melakukan kekufuran kepada Allah. Orang-orang kafir, Allah bentangkan dunia untuk mereka. Maka mungkinkah hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah siang dan malam dan berusaha meninggalkan syirik, justru Allah buat sengsara, Allah buat miskin mereka? Seburuk itukah sangkaan kita kepada Rabb kita Ar-Rahman Ar-Rahim? Sementara di dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, ingat ucapan Abdullah bin Abbas tadi, semua ayat memberikan mentahkan tentang takwa, maknanya adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akan selalu memberikannya solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, dan tawakal adalah buah dari tauhid. Tidak ada tawakal di hati orang yang tidak bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tawakal itu adalah buah dari buah tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian ayat ini Allah tutup juga dengan firman-Nya, Dzul Quwwatil Matin. Allah Ar-Razzaq, dia juga Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang nyata. Ini menerangkan kepada kita, mereka yang mentauhidkan Allah tidak akan pernah terhinakan di dunia ini. Karena mereka mentauhidkan zat yang maha memiliki kekuatan yang nyata. Mereka pasti berada di atas kemuliaan, dan mereka pasti akan selalu berada di dalam kemenangan.
Allah yang akan menolong mereka. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah lah yang akan menjaga dan membela hamba-hambanya yang beriman. Iman adalah akidah yang sahih. Ya. Yang beriman, yang bertauhid. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berkata Allah pasti menolong hamba yang bertauhid, bukan berarti tidak boleh kalau miskin berarti nggak ditolong oleh Allah. Kalau mati terbunuh di tangan Allah musuh berarti nggak ditolong oleh Allah. Justru terkadang itulah bentuk pertolongan Allah kepada seorang hambanya agar dia mendapatkan pahala jariah atau dia dosa-dosanya Allah transferkan kepada orang lain. Contohnya Nabi Zakaria mati digergaji, tubuhnya terbelah menjadi dua. Karena dituduh telah menzinai Maryam yang merupakan adik iparnya. Nah, karena kata mereka kalau bukan Zakaria siapa lagi menghamili Maryam? Gak mungkin dong wanita hamil tanpa nikah. Akhirnya mereka mengejar Nabi Zakaria atas tuduhan telah menghamili Bunda Maryam. Kemudian beliau bersembunyi di belakang sebuah pohon, kemudian ditangkap, kemudian tubuhnya digergaji terbelah menjadi dua. Apakah kita akan mengatakan Allah tidak menolong seorang nabi? Tentu tidak. Nah, Nabi Ayub alaihi salam Allah uji dengan kudis terparah dalam sejarah kudis dunia. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 7 tahun lamanya, ada yang mengatakan 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dan 9 malam. Dan ada yang berpendapat 18 tahun lamanya. Dan pendapat yang ketiga ini lebih sahih wallahu a'lam. Karena ada sebuah riwayat yang disebutkan dengan sanadnya oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, dia dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan kudis yang dialami oleh Nabi Ayub selama 18 tahun. Terkadang keluar belatung dari kulit beliau, Pak. Dari daging beliau. Dan terkadang beberapa daging beliau copot, rontok. Dan kudis yang beliau rasakan, para ulama tafsir sebutkan, bukan hanya di bagian luar, tetapi juga di bagian dalam. Dalam riwayat itu, Nabi sebutkan tidak ada yang selamat, yang masih sehat dari seluruh anggota tubuh beliau luar dalam, kecuali jantung. Hanya hati yang tidak terkena. Maka air yang diperintahkan oleh Allah untuk beliau itu, yang pertama, hada mughtasalun wa syari hada urqud birijlik hada mughtasalun wa syarab. Ini air untuk kamu mandi yang dengannya akan sembuh seluruh bagian luar, dan untuk kamu minum yang dengannya menyembuhkan seluruh bagian dalam. 18 tahun. Sehingga masyarakat setempat bersepakat mengeluarkan Nabi Ayub dari kampung mereka karena bau yang luar biasa. Akhirnya mereka sepakat meletakkan Nabi Ayub di mana jamaah? Di salah satu mazbalah, tempat pembuangan sampah masyarakat. Tapi yang luar biasa, istri beliau tetap setia menemani beliau. Yang mana ummahat siap setia seperti istri Nabi Ayub? Nggak yakin anak. Jangankan punya suami kudis seperti Nabi Ayub, baru di poligami aja udah tantrum. Padahal dengan dia di poligami, rumah masih tetap ada, mobil masih ada, tapi udah kiamat kubro. Ya, udah kayak ada dajjal di dalam rumahnya setiap suaminya pulang setelah poligami. Salam satu istri ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Syahid dari ayat ini adalah Allah berjanji dan membesarkan hati hamba-hambanya yang selalu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, agar mereka selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah dan tidak pernah khawatir akan masa depan duniawi mereka. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tujuan utama Allah mencipta alam semesta ini adalah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Juga tauhid jamaah dimuliakan Allah adalah pembuka dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali membuka dakwahnya dengan bahasan tauhid. Di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap ummah. Ummah di dalam bahasa Al-Quran ada 4 artinya. Kalimat ummah, kalau antum baca Al-Quran di sana melewati kalimat ummah, ada 4 maknanya. Yang pertama, ta'ifah minan nas, sekelompok dari manusia.
Ummah terkadang maknanya adalah al-imam, al-qudwah. Ya. Dikatakan dia ummah karena dia sebagai qudwah, panutan. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai inna Ibrahim kana ummah. Padahal bukan satu orang. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, maksudnya panutan. Itu para nabi dan para rasul setelahnya. Mana kata ummah yang ketiga dalam Al-Quran adalah bermakna al-millah. Ummah bermakna al-millah, agama. Seperti ucapan kaum musyrikin. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu ummah. Dan kami hanya mengikuti nenek moyang kami yang menjalankan ummah ini. Maksudnya agama ini. Makna kata ummah yang keempat di dalam Al-Quran adalah az-zaman al-muayyan. Masa atau waktu tertentu. Seperti firman Allah di dalam surat Hud. Walin akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudah. Andai kata kami mengakhirkan azab kami dari mereka ke waktu yang telah ditentukan. Kepada ummah yang telah ditentukan. Maksudnya kepada waktu yang telah ditentukan. Ada yang bisa mengulangi? Lagi? 4 makna dari kata ummah. Yang pertama, ta'ifah minan nas, kelompok dari manusia. Yang kedua, zaman tertentu. Yang ketiga, qudwah, panutan. Inna Ibrahim kana ummah. Yang keempat, bermana? Masaudah, ummah, millah, agama. Ahsan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan kami telah mengutus pada setiap ummah, sekelompok dari manusia, seorang rasul yang menyuruhkan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut, setiap sesuatu yang disembah selain Allah Jalla wa Ala. Dan dia ridha. Ini menerangkan kepada kita tidak ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus kecuali membuka dakwahnya dengan bahasan ini. Nah, dan jumlah nabi yang Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran hanya 25. Yang tidak Allah beritahukan kepada kita, bahkan kepada nabi kita, lebih banyak. Jumlah mereka, 114.000 kurang lebih. Ya. Jumlah para nabi. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dari kalangan para nabi ada yang telah kami kisahkan kepadamu tentang mereka, ada dari mereka yang belum pernah kami kisahkan kepadamu. Ini menerangkan kepada kita jamaah untuk menjadi pejuang nggak harus dikenal oleh Allah, oleh manusia. Untuk masuk surga nggak perlu viral jamaah. Masuk surga juga bisa kok tanpa viral. Para nabi yang kita kenal berapa orang? Cuma 25. Jumlah mereka lebih dari 100.000 Pak. Dan pasti dong mereka semua masuk surga. Tapi nggak ada yang kenal. Pada jasa mereka apa kurangnya? Nabi loh. Ada nabi yang tidak punya jasa untuk umat ini. Tapi mayoritas mereka justru tidak dikenal nama. Bahkan Allah tidak sebutkan di dalam kitab Al-Quran. Nabi nggak sebutkan nama mereka di dalam banyak hadis beliau. Oke, untuk masuk surga nggak harus diketahui oleh manusia. Innallaha yuhibbul 'abda taqi al-khafi. Allah sangat mencintai seorang hamba yang bertakwa, at-taqi al-khafi, yang tersembunyi. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka sangat disayangkan jika sekarang pembahasan tauhid justru menjadi pembahasan yang menutup dakwah. Penutup dakwah. Mestinya bahasan tauhid menjadi materi pembuka dakwah. Bukan justru menjadi penutup. Ya, menjadi materi penutup. Semua para nabi membuka dakwah mereka dengan materi tauhid dan syirik. Ya, nabi kita di tengah-tengah siapa beliau berbicara tentang bahaya syirik dan keutamaan tauhid? Di tengah-tengah sarangnya syirik, ya Pak. Di kiblatnya syirik waktu itu. Ka'bah penuh dengan berhala yang disembah selain Allah. Beliau masuk ke dalam satu kemah kaum musyrikin, ke kemah mereka yang lain yang ketiga haji.
mendakwahkan tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Dan karena pembahasan inilah beliau diusir dari Mekah. Banyak para nabi dibunuh. Ya. Makanya ada selentingan sindiran yang begitu dalam maknanya dari Syekh Albani. At-tauhid awalan ayyuhat du'ah. Tauhid duluan wahai para da'i. Tauhid duluan wahai para da'i. Nah, sekarang sebaliknya. Ya. Kalau kajiannya di tengah-tengah salafiyin ahli tauhid, pembahasannya bahaya syirik, bahaya bid'ah. Keutamaan tauhid dan keutamaan sunnah. Begitu di tengah-tengah orang awam, ini materi yang tidak boleh disinggung. Pada kata Syekh Albani, kalau bukan da'i sunnah yang membahas tentang keutamaan tauhid, bahayanya syirik, keutamaan sunnah, dan bahayanya bid'ah di tengah-tengah orang awam, kira-kira dari siapakah orang awam akan mendapatkan bahasan tauhid dan sunnah? Kalau da'i sunnah yang berada di tengah-tengah orang awam dan mereka diterima oleh orang awam, tidak membahas tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah dan bid'ah, kira-kira dari siapakah orang awam akan mendapatkan pembahasan tauhid, syirik, sunnah dan bid'ah? Dari siapakah zaman? Nah, kalau da'i sunnah yang berada di tengah-tengah orang awam saja nggak membahas tentang tauhid dan syirik. Mungkinkah orang yang menyuruh kepada syirik dan memerangi tauhid akan membahas tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik? Mungkinkah da'i yang menyuruh kepada bidah dan memerangi dakwah sunnah, mereka yang akan mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah dan tinggalkan bidah? Mustahil. Ya. Maka Syekh Al-Albani menyindir semua ulama dan semua da'i. Nah, dan mungkin di Indonesia ustadz yang paling sering menegur para ustadz, para da'i untuk membahas tentang tauhid adalah Syekhuna Al-Walid Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Untuk saat ini ya kita memuji seperti ini karena beliau sudah wafat. Ya. Sehingga aman dari sikap khulu. Sampai saat ini kita belum mendapatkan ada seorang ustadz sedisiplin dan seistiqomah beliau membahas tentang tauhid dan syirik. Dari mulai beliau menegakkan dakwah sampai wafatnya. Dan lihat buah dari tauhid yang telah beliau tanamkan. Ya. Ketika salat jenazah, putra beliau yang mengingatkan. Jangan ada foto-foto, jangan gulu. Yang perlu cuma salat. Bisa antum mendapatkan peringatan yang seperti ini. Di momen yang seperti ini. Biasanya orang nggak berani negur. Ya, jaga perasaan masyarakat. Ya kan? Biarlah mereka foto-foto. Putra beliau yang ingatkan. Jangan ada yang foto-foto. Kita kesini cuma untuk sholat jenazah. Dan ngantar jenazah. Selesai. Nggak ada foto-foto. Buah dari tauhid yang telah ditanam. Ya. Dan di Indonesia tidak ada ustadz sunnah yang lebih dibenci daripada beliau. Tidak ada. Nah. Dan itu sebuah kemuliaan buat beliau, dibenci oleh orang yang melakukan kesyirikan dan kebidahan. Dan tidak ada yang mencintai beliau kecuali orang yang dipastikan di atas tauhid dan sunnah. Tidak ada yang mencintai beliau kecuali orang yang telah dimuliakan dengan manhajus salaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan lihat buah dari tauhid, ya, sebagian mereka terbang naik pesawat hanya untuk bisa menyolati beliau. Terbang dari luar Pulau Jawa untuk bisa menghadiri salat jenazah beliau. Sebagian mereka ada yang sudah datang pada Isya. Khawatir kalau datang subuh nggak kebagian, nggak terkejar untuk salat jenazah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, justru dakwah beliau lebih tersebar setelah beliau wafat, kata para ulama. Di masa beliau banyak ulama sunnah, kata beliau. Tetapi ada yang tidak mau bahas tentang syirik dan bid'ah karena takut masyarakat. Ada yang memang Hanabilah, kata para ulama kita, mereka ulama-ulama Hambali, tapi cuma fokus bab fikih. Tidak ada yang menyinggung bab syirik dan bahayanya bid'ah. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab yang memberanikan dirinya sehingga beliau diusir dari kampungnya sendiri. Dalam perjalanan, dalam keadaan terusir dan beliau tidak tahu harus kemana. Beliau mengipas wajahnya dengan sebuah kipas yang ada di tangannya sembari membacakan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikannya solusi dan pasti akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah dia prediksi. Beliau mengulang-ulangi ayat ini sembari mengipas
Wajahnya yang kepanasan di bawah terik matahari di tengah-tengah padang pasir yang sedang diusir oleh masyarakatnya dan tidak tahu mau kemana. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau beberapa kali beliau turun ke kampung muridnya, sebagian muridnya pura-pura nggak tahu beliau ada di situ. Ya, ada yang tidak menyambut beliau karena bukan benci kepada beliau, tetapi tidak siap dengan orang kampung. Kalau ketahuan dia muridnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, takut dia ketahuan sama masyarakat bahwa dia muridnya Muhammad bin Abdul Wahab. Hari ini orang berbangga pernah berguru kepada anak cucu beliau. Nah, karena jamaah yang dimuliakan Allah, bahasan tauhid yang selalu disampaikan oleh seorang dai, oleh seorang syekh kepada umat manusia ini bukti nyata cintanya mereka kepada kaum muslimin. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, andai kata majelismu itu hanya dihadiri oleh beberapa orang, hanya puluhan orang, tetapi sebab menghadiri majelismu mereka yang tadinya berbuat syirik pakai jimat tidak lagi bersyirik, tidak lagi buat pakai jimat, ya, ini lebih baik daripada majelismu dihadiri ratusan ribu orang tetapi yang berangkat pakai jimat pulang masih bawa jimatnya. Yang berangkat khurafat pulang masih membawa khurafatnya. Ya, tidak membuat mereka memahami apa itu tauhid dan syirik, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Nah, sekarang jamaah dimuliakan Allah, kalau ada dai siang dan malam memperingatkan masyarakat bahaya zina, bahaya khamar, bahaya judi, semua orang berterima kasih kepadanya, ya kan? Ini ustadz baik banget, ini Pak Kiai luar biasa, ini Gus perhatiannya luar biasa kepada masyarakat. Siang dan malam memperingatkan kita bahaya zina, bahaya khamar, bahayanya judi. Tetapi jarang sekali ada masyarakat yang berpikir ini ustadz baik banget siang dan malam sampai wafatnya memperingatkan kita dari bahaya syirik dan bid'ah. Mana lebih besar dosa syirik, bid'ah, dan maksiat? Hah? Lebih besar mana dosa syirik dan dosa zina, khamar, judi, membunuh sekalipun? Bukan berarti boleh ya. Nah, syirik, dosa tertinggi terbesar di dalam Islam. Salat 5 waktu, salat sunnah, haji wajib, haji sunnah, umrah, semua ibadah menjadi debu yang berterbangan tatkala seseorang mati dan belum bertobat dari satu syirik, apabila itu syirik besar. Apabila itu syirik besar. Andai kata dia punya umur 100 tahun. Selama 100 tahun kurang 1 hari. Dia ahli ibadah. Dan semua ibadah yang dia lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi 1 hari sebelum wafatnya, dia menyembelih seekor kambing mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tetapi darahnya dialirkan di atas pondasi rumah cucunya. Darahnya dialirkan di atas pondasi rumah anaknya yang akan dibangun. Atau haul laut. Kemudian kepalanya dialirkan ke laut dengan harapan penjaga laut tidak mengganggu para nelayan. Penjaga sawah agar tidak mengganggu para petani. Penjaga gunung agar tidak mengganggu para tukang kebun. Maka seluruh ibadah yang telah dia kerjakan selama 100 tahun kurang 1 hari yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah tadi akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Dia akan kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya karena dosa syirik. Dari sinilah kita memahami betapa besarnya jasa dan betapa sayangnya mereka ulama dan ustadz-ustadz kita yang siang dan malam tidak pernah diam dari yang namanya syirik. Selalu memperingatkan kita tentang bahaya syirik dan ya bahaya bid'ah. Selalu memperingatkan kita tentang keutamaan tauhid dan sunnah. Demi Allah tidak ada syekh, tidak ada ustadz yang lebih sayang kepada umat ini daripada mereka yang lebih sering membahas tentang tauhid dan syirik. Demi Allah, ustadz dan syekh yang paling sayang kepada umat adalah ustadz dan syekh yang paling sering membahas tauhid dan bahaya syirik. Hari ini bahasan ini adalah bahasan yang dijauhi oleh banyak dai. Dai yang ingin berada di zona aman hari ini syaratnya tinggalkan bab syirik, tinggalkan bab bidah. Apalagi kalau dakwah di tengah-tengah orang awam. Bahkan hari ini agar dakwah diterima, agar khutbah Jumat diterima, jangan pakai lagi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu dai yang paling hikmah hari ini. Nah, bahkan terkadang kajiannya
atau khutbah Jumatnya dalam masjid sunnah, panitianya sunnah, tapi karena khutbah Jumat live nggak berani pakai ini. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Albani mengingat at-tauhid awalan ayyuhad du'a. Tauhid duluan wahai para dai. Akidah. Ya. Sekarang salat 5 waktu. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Masjid udah ribuan dia bangunkan, tetapi tiap tahun ikut menyembelih ke laut. Setiap selesai panen ya padi, nyembelih untuk penjaga sawah biar nggak diganggu. Nah, masih mengikatkan benang keramat di pinggang cucunya, di pinggang bayinya. Setiap mampir di suatu tempat, Mbah, kami sekedar mampir, Mbah, tolong jangan ganggu kami. Namanya haji, dipanggil Pak Haji, tapi begitu akidahnya. Mau masuk ke kebun, mendaham dulu 3 kali. Izin, Mbah, kami cuma numpang lewat, nggak ada niat lain, cuma tujuannya trekking, Mbah. Hah? Dia dipanggil Gus, dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai. Kasihan. Maka kata para ulama kita, kalau bukan syekh dan ustadz sunnah yang membahas tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik di tengah-tengah orang awam, maka dari siapakah orang awam akan mendapatkan tentang pembahasan tauhid dan syirik? Kasihan lihat orang awam jemaah. Jualan bakso pakai jimat seperti mereka. Main bola aja pakai jimat. Ya? Main bola aja pakai jimat. Iya. Apalagi tarekam ya. Ya, apa namanya gawangnya dibaca-bacain dulu biar nggak gol. Malah si dukun yang baca-bacain ini kena bola malah dia. Iya. Kasihan ya. Tanpa tauhid, tanpa akidah yang lurus. Ahli salat, ahli puasa tapi akidahnya Allah di mana-mana. Dia ahli salat, soleh orangnya dari sisi ibadah, tetapi dia nggak percaya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia mengingkari Allah di atas langit. Pada itu akidah yang sangat mendasar. Kalau kita nukilkan ucapan ulama yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi terhadap orang yang mengingkari Allah di atas langit, mungkin kita akan dianggap takfiri hari ini. Benar jemaah? Mungkin kita akan dikatakan Anda khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Akidah. Nyaman. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana tauhid ini memiliki keutamaan, maka melakukan kesyirikan adalah sumber kehancuran dan kecelakaan. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Al-An'am ayat 82. Kita bacakan beberapa dalil lagi. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada hal yang mau ditanyakan, mungkin bisa dituliskan di kertas insyaallah. Di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka pasti akan mendapatkan keamanan dan mereka pasti akan diberikan hidayah. Sampai di sini Anam yakin bahwa sebagian jamaah bertanya di dalam hatinya, sisi manakah ayat ini menjadi dalil tentang keutamaan tauhid? Sama sekali ini ayat tidak membahas tentang keutamaan mereka meninggalkan syirik. Ayat ini hanya menyampaikan bahwa Allah akan memberikan keamanan dan hidayah bagi mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ini juga yang terbesit di hati para sahabat Nabi saat Nabi membacakan ayat ini dan mereka belum mendapatkan penjelasan dari Nabi tentang ayat ini. Sehingga ketika ayat ini Nabi bacakan kepada para sahabatnya dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah?" Siapakah dari kami yang tidak akan melakukan kezaliman terhadap dirinya? Artinya semua manusia memiliki kezaliman, itu maksiat kepada Allah.
Kalau demikian syaratnya, berarti nggak ada dong yang bisa mendapatkan keutamaan ini. Karena semua kita zalim. Baik zalim dengan maksiat antara kita dengan Allah, ataukah zalim dengan melakukan hal-hal yang menzalimi diri kita sendiri atau orang lain. Kezaliman kan ada 3 ya. Ya. Kalau syaratnya ini, berarti nggak bakal ada yang mendapatkan keutamaan ini. Maka Nabi mengatakan, bukan yang seperti kalian pahami. Kezaliman yang Allah maksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bukankah Luqman alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Maka ini maksud dengan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman adalah kesyirikan. Ada faedah terkait hadis ini. Mungkin ini butuh untuk fokus dan dicerna. Dan khususnya mungkin lebih mudah memahami ini teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab atau sedang belajar bahasa Arab. Pertanyaannya, kenapa timbul pertanyaan dari sahabat tadi, wahai Rasulullah, siapakah diri kami dari kami yang tidak akan melakukan kezaliman? Maka Nabi menjawab, ini maksud kezaliman itu adalah syirik. Pertanyaannya, kenapa mereka bertanya demikian? Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya adalah karena di sini Allah menggunakan isim nakirah, bizulmin, zulmin tanpa alif lam. Kan nakirah, nakirah. Pada konteks penafian lam yalbisu. Di dalam ilmu sastra Arab, ilmu ma'ani, orang Arab memahami apabila ada kata nakirah tersebut pada konteks penafian. Di sini kan ada huruf nafi, walam. Walam yalbisu. Dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Tatkala isim nakirah itu disebutkan pada konteks penafian, maka mencakup seluruh individu nakirah itu. Maka ketika kezaliman disebutkan secara nakirah di sini, berarti mencakup seluruh makna kezaliman. Bukan berarti para sahabat nggak tahu syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Tapi di sini kalimat zalim disebut dengan nakirah. Berarti mencakup seluruh bentuk kezaliman. Maka mereka bertanya tadi, siapakah dari kita yang akan selamat dari yang tidak akan pernah melakukan kezaliman? Tujuan ana menyampaikan faedah ini adalah yang berikut ini. Pertanyaan ini dari para sahabat kepada Nabi sebab mereka memahami kezaliman di sini secara zahir mencakup seluruh kezaliman karena dia kata nakirah yang disebut pada konteks penafian. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami dengan zahirnya. Mereka tidak diingkari oleh para sahabat ketika mereka memahami ayat ini secara zahir. Kemudian setelah dijelaskan bahwa maknanya bukan seperti yang zahir, makna kezaliman di sini adalah kesyirikan, barulah mereka memahami kezaliman di situ adalah kesyirikan. Menunjukkan selama zahirnya tidak ada dalil yang memalingkan dari maknanya yang zahir, maka sebuah ayat dan hadis itu dipahami dengan kezahirannya. Dengan kaidah inilah para ulama kita mengatakan selamatnya ahlu sunnati wal jamaah dari penyimpangan takwil yang dilakukan oleh ahli takwil, karena mereka berkaidah sebaliknya. Ya, zahir ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah adalah kekufuran. Semua ayat zahirnya harus ditakwil. Sementara kaidah dasarnya adalah semua ayat dan hadis itu sesuai dengan kezahirannya. Kapan kita berpaling dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir, yang tersirat? Kalau ada dalilnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa manhaj para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah memahaminya sesuai dengan zahirnya. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin, kecuali ada dalil khusus yang memalingkan maknanya yang zahir, yang tersurat kepada makna yang tidak zahir, yang tersirat. Barulah kita katakan maknanya bukan sesuai dengan yang zahir ini, tapi maknanya adalah ini. Kalau ada dalil, itulah yang disebut dengan ta'wil atau tafsir. Hanya saja belakangan kalimat ta'wil itu, pada kalimat ta'wil itu mana asalnya positif. Kemudian digunakan untuk tahrif. Sebenarnya ta'wil yang dilakukan itu penamaan tepatnya adalah tahrif. Tapi para ulama
terpaksa menggunakan kalimat takwil lagi karena mereka sudah berhasil menggunakan kalimat takwil untuk makna tahrif. Tahrif itu adalah sarful lafzi an zahirih. Memalingkan sebuah lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna yang tidak zahir tanpa dalil. Itu namanya tahrif. Namun untuk membenarkan perbuatan ini mereka menggunakan istilah takwil sebagai kalimat yang positif di dalam agama. Seperti hari ini mereka enggak menamakannya riba, mereka menamakannya bunga. Yang namanya bunga kan harum. Mereka tidak menamakannya syirik, mereka menamakan kita cuma tawasul kok. Ya, mereka enggak menamakannya itu syirik, mereka cuma menamakan, kan tetapi mereka menamakannya kami cari syafaah, bukan berdoa kepada selain Allah. Nah, baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ayat ini menerangkan kepada kita keutamaan bagi mereka yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Ya. Keutamaan yang pertama Allah akan berikan kepada mereka keamanan. Keutamaan yang kedua hidayah. Keamanan dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, kata para ulama, itu berbanding lurus dengan tauhid yang mereka miliki. Semakin sempurna tauhidnya, maka semakin sempurna keamanan di dunia, di alam barzah, di akhirat kelak yang Allah berikan kepada mereka. Demikian juga hidayahnya. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, al-amnu di sini bisa mutlaqul amn dan bisa al-amnul mutlaq. Amanan totalitas kalau memang dia sama sekali tidak pernah berbuat syirik, ya. Atau mati dalam keadaan sudah bertobat dari dosa syirik yang pernah dia lakukan. Tetapi kalau dia mati di atas tauhid, namun dia masih belum bertobat dari beberapa syirik yang kecil, bukan syirik besar, seperti riya dan semisal dengannya, maka tentunya keamanan yang Allah berikan kepadanya berbanding lurus dengan kadar tauhidnya. Nah, jelas ya? Ya, berbanding lurus dengan kadar tauhidnya. Dan syirik kecil yang dia lakukan dan mati, dia belum bertobat darinya, walaupun tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah, tetapi itu sangat memberikan pengaruh terhadap kondisinya di hari kiamat nanti. Karena orang yang mati dan dia tidak berebut taubat dari dosa syirik, walaupun dari dosa syirik kecil dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Walaupun tidak kekal di dalam neraka Allah. Tapi dipastikan tidak mendapatkan ampunan. Ya, terancam dengan azab. Ya, pasti masuk azab, atau andai kata dia punya pahala yang sangat besar bisa menutupinya di sisi Allah Jalla wa'ala, mungkin saja. Tapi yang jelas dasarnya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Nakira fi siyaqin nafi, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Kata Imam Ibnu Katsir, ajma'al mufassirun annal ayah li ghairi taib. Sepakat seluruh ahli tafsir bahwa ayat ini untuk mereka yang mati dan belum bertaubat. Barang siapa yang mati dan dia belum bertaubat dari dosa syirik, dipastikan Allah tidak mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah akan memberikan ampunannya bagi mereka yang mati dan belum bertobat dari dosa-dosa maksiat yang di bawah syirik. Maka barang siapa yang mati dan dia belum sempat bertobat dari zina, khamr, judi, riba, maka keadaannya Allah akan memberikan ampunan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka orang yang mati dan dia belum bertobat dari zina, khamr, judi, riba, tetapi tidak membawa dosa syirik, kemungkinannya ada dua. Bisa jadi langsung Allah masukkan ke dalam syurga tanpa harus mampir ke neraka terlebih dahulu karena keutamaan tauhid yang dia miliki. Ini kemungkinan yang pertama. Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi juga, hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la laqituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa seluas dunia, tapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan seluas dunia pula. Oke, saya katakan tadi, ulama dan ustadz yang paling sayang kepada umat ini adalah ulama dan ustadz yang siang dan malam mengajak mereka mentauhidkan Allah. Jangan pernah tinggalkan tauhid, agar selalu mereka meninggalkan syirik. Ini keutamaan orang yang mati tidak membawa syirik, walaupun dia masih memiliki dosa seluas dunia.
Juga di dalam hadis Abu Dawud yang para ulama namakan sebagai hadithul bitaqah. Apa arti bitaqah? Kartu. Hakikatnya bagaimana? Allah yang maha mengetahuinya. Ada seorang hamba di hari kiamat, ketika Allah hisab dia, Allah perlihatkan kepadanya, dia memiliki dosa, tahu seberapa jamaah yang dimuliakan Allah? Tis'un wa tis'una sijillah. Dia punya dosa 99 gulungan. Setiap satu gulungannya berisikan dosa maddal basar. Sejauh mata memandang. Satu gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Dan dia memiliki dosa 99 gulungan. Maka Allah pun bertanya kepadanya, kira-kira kamu masih punya kebaikan enggak? Masih punya ibadah yang bisa menyelamatkan kamu tidak? Maka dia menjawab, ya Allah, andai kata aku memiliki kebaikan, kira-kira apa gunanya, apa manfaatnya kebaikan tersebut kalau aku mau membawa dosa sebanyak ini? Kata Allah, maka Allah berfirman, tidak, kamu memiliki sebuah kebaikan yang bisa mengalahkan 99 gulungan dosamu ini. Maka dikeluarkanlah al-bitaqah, sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang dia ucapkan, mengerti maknanya, menjalankan konsekuensi-konsekuensinya dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Karena la ilaha illallah bukan sekedar kalimat yang diucapkan tanpa memahami maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian diletakkan di satu anak timbangan. Kemudian dosa dia yang sebanyak 99 gulungan tadi dan setiap satu gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang, diletakkan di satu anak timbangan yang lainnya. Famalat bihinna la ilaha illallah. Rupanya anak timbangan yang berisikan tauhid la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada anak timbangan yang berisikan 99 gulungan dosa dan setiap satu gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Keutamaan mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Nah, ini kemungkinannya yang pertama. Kemungkinan yang kedua, andai kata dia mampir ke dalam neraka, tetapi dia tidak akan kekal di dalamnya. Ya, tidak akan kekal. Dan tidak selama orang yang membawa syirik kecil. Ya kan? Tidak selama orang yang membawa dosa syirik kecil. Kalau syirik besar udah di luar pembahasan, memang kekal di neraka Allah selama-lamanya. Karena memang batal Islam kalau syirik besar. Nah, dia nggak akan kekal di neraka Allah. Jangan antum berkata alhamdulillah, walaupun masuk neraka, aneh nggak bakal kekal berarti. Jangan antum minta yang pertama. Jangan menjadikan ini angin segar untuk bermudah-mudahan dengan maksiat, karena siapa yang bisa menjamin kita masuk ke dalam golongan yang pertama bukan yang kedua. Jangan kita berkata walaupun masuk neraka kalau kita ahli tauhid kan enggak kekal. Ya ikhwah, Nabi kita saja berlindung kepada Allah dari api neraka. Makanya dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, beliau termasuk doa yang amat sering Nabi bacakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi aja masih meminta perlindungan dari neraka Allah. Karena satu hari di hari kiamat itu paling pendeknya ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Sementara azab yang paling ringan di dalam neraka dan tidak ada yang lebih ringan dari itu adalah apa yang Nabi sebut di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawm al-qiyamah la rajulan yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuhu fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Panasnya api di dunia ini jamaah dimuliakan Allah, andai kata kaki kita yang terbakar, jangankan otak, lutut pun tidak akan ikut terbakar. Pinggang nggak akan ikut terbakar kalau cuma telapak kaki yang dibakar. Tetapi berbeda dengan neraka Allah. Hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, bukan ke dalam mulutnya, baru di bawah kakinya. Tetapi otaknya bisa mendidih dan
ya, mendidih, ya, dan meleleh, sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, sementara dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Al-muhim, hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Maksud mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik ada dua, jemaah. Yang pertama, memang seumur hidup dia tidak pernah menyentuh syirik, dan ini amat jarang. Mungkin seperti para sahabat yang semenjak lahir udah jadi sahabat Nabi. Ya. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang 70.000 sahabatnya akan masuk surga tanpa hijab dan tanpa azab, sebagian sahabat mengatakan siapa? La'allahumul ladzina ulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin yang Nabi maksud adalah mereka yang semenjak lahir sudah di atas tauhid dan mati tidak pernah menyentuh syirik. Nah, yang kedua, dia tidak membawa dosa syirik. Dia pernah berbuat syirik berkali-kali seumur hidupnya, tetapi ketika mati dia sudah bertaubat darinya. Para sahabat pelaku syirik sebelum masuk Islam, atau dia muslim berbuat syirik, kemudian mati dia bertaubat, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika seseorang bertaubat. Makanya orang yang murtad taubat aja diterima lagi. Dan kemurtadan adalah dosa pembatal Islam, setara dengan kesyirikan. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalau taubat. At-taubatu tahdimu ma qablaha kama anna al-islam yahdimu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Ya, sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, seperti kaum muslimin hari ini. Sebagian mereka sebelum mengenal dakwah tauhid dan sunnah, mungkin panitia acara kesyirikan. Sebelum mendapat hidayah tauhid, ya, mungkin sebagian ikhwan kita adalah panitia acara haul laut. Ya, haul laut dia panitianya. Atau sebagian kita mungkin sebelum mengenal tauhid dan sunnah, dia donatur acara kesyirikan. Nah, at-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yagharghir. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama dia belum mengalami ghargharah. Ghargharah ada dua maknanya. Yang pertama kata para ulama, nyawa yang dicabut oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Makna ghargharah kedua yang disebutkan oleh sebagian ulama yang lain adalah belum terlihat olehnya azab Allah yang mematikan. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Sebagian mereka ketika sudah melihat azab kami yang mematikan baru bertobat. Tidak diterima lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Ini maksud dia mati menghadap kepada Allah tidak membawa dosa syirik. Memang tidak pernah melakukannya seumur hidup, atau memang pernah melakukannya tetapi dia telah bertobat darinya sebelum mati. Walaupun dia bertobat 1 hari sebelum dia mati, atau 1 jam sebelum dia mati, selama taubatnya itu memenuhi syarat taubat. Taubat ikhlas karena Allah, taubat karena takut, cinta dan optimis kepada Allah, pintu taubat belum tertutup, azab Allah yang mematikan belum terlihat, nyawa yang dicabut oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya, dia bertaubat walaupun 1 jam sebelum kematiannya, Allah terima taubatnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir jemaah, Anda bacakan sebuah hadis yang terakhir yang menerangkan kepada kita keutamaan seseorang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik meskipun dia belum sempat bertaubat dari banyak dosa dan amalan solehnya sedikit. Nah, hadis yang terakhir yang dengannya kita akhiri majelis kita. Baik, dan biasanya kalau sudah mendengar kalimat yang terakhir, jamaah yang ngantuk langsung segar biasanya. Ya kan? Yang terakhir jamaah langsung itu segar tuh, yang ngantuk dari langsung segar. Padahal bisa jadi hadis yang terakhir ini membutuhkan penjelasan setengah jam lagi. Nah, ini benar-benar terakhir ya. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, adkhalahu wal jannata haqqun wan nar haqq, adkhalahu al jannata ala ma kana min al-amal." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya,
Dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Isa adalah hamba Allah, rasulnya, kalimat Allah yang Allah lemparkan ke dalam Maryam kun, ya, wa ruhun min, dan ruh yang diciptakan oleh Allah. Dia juga berakidah bahwa syurga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal ini bisa diterjemahkan dengan dua terjemahan. Ya, sebagaimana penjelasan para ulama. Terjemahan yang pertama ala ma kana minal amal, walaupun masih banyak dosa-dosanya yang di bawah syirik. Mana ala ma kana minal amal yang kedua adalah Allah masukkan dia ke dalam syurga dan derajat dia di dalam syurga sesuai dengan amalan-amalan dia. Semakin banyak amal ibadahnya, makin tinggi derajatnya di dalam syurga. Ini dua makna yang disebut oleh para ulama untuk hadis ini. Menerangkan kepada kita dengan kedua makna tersebut, apalagi dengan makna yang pertama, keutamaan mati di atas tauhid, tidak berbuat syirik, atau dengan bahasa lain mati di atas akidah yang lurus walaupun masih banyak maksiatnya atau kurang ibadahnya. Makanya ada sebuah ucapan yang sering banget diulang-ulangi oleh sebagian ulama kita, dan ini juga sering anda dengar di majelis Syekh Al-Allamah Abdul Razak hafizahullah taala. Apa kata beliau? Ahlus sunnati wal jamaah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqidatuhum, wa ahlul bid'ah in qamat bihim a'maluhum qa'adat bihim aqidatuhum. Saya ulangi ya. Antum catat ucapan ini mutiara faedah dengan tinta dari emas yang antum miliki. Namun bagaimana antum dan antuna akan menulisnya dengan tinta dari emas kalau buku dan pulpen aja lupa bawa? Mudah-mudahan tersinggung, ya. Ya, para ulama mengatakan ahlus sunnati wal jamaah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqidatuhum. Saya ulangi 3 kali lagi, walaupun harus ana ulangi 10 kali, ana ulangi lagi. Saya ulangi. Ahlus sunnah wal jamaah in qa'adat. Antum biar cepat nulisnya, Arabnya antum tulis pakai Latin. Nah, itu paling cepat udah. Trik. Nah, itu udah tips rahasia tuh. Ustaz ngomong bahasa Arab, antum tulis Arabnya tapi pakai bahasa Latin biar cepat. Ahlus sunnati wal jamaah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqidatuhum. Ahlus sunnati wal jamaah itu meskipun ibadahnya biasa-biasa saja, sederhana, enggak terlalu banyak, tetapi derajat mereka menjadi lebih tinggi karena akidah mereka yang lurus. Sementara ahlul bid'ah in qamat bihim a'maluhum, walaupun ibadahnya banyak, tetapi derajatnya bisa lebih rendah karena akidah mereka yang rusak. Jadi jangan dikira jamaah akidah itu tidak memberikan pahala. Ketika antum memiliki akidah bahwa tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim, ya, sementara ada yang lebih soleh, lebih banyak ibadah, berkeyakinan boleh, maka yang berkeyakinan tidak boleh lebih banyak pahala. Kenapa? Inilah akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Orang yang berakidah lurus itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang akidahnya rusak walaupun ibadahnya lebih banyak. Maka disebutkan ketika sebagian ulama salaf meninggal, kalau anda nggak salah adalah Sihnun, ya, Sihnun namanya. Beliau sempat gelisah menjelang wafatnya. Maka ulama yang hadir menghiburnya, bukankah engkau belum kalau membaca akidah semakna dengan hadis ini, bukan engkau bersaksi bahwasanya tidak sembah yang berhak kecuali Allah, engkau meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulnya, Nabi Isa, dan demikian, bukankah engkau bersaksi bahwa syurga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, akhirat itu benar adanya? Ya udah, matilah sekehendakmu. Menunjukkan apa? Mati di atas akidah yang lurus itu sebuah kemuliaan. Ya. Makanya kata ulama tadi, orang yang akidahnya lurus, pahalanya bisa lebih banyak, derajatnya bisa lebih bagus di sisi Allah daripada orang yang lebih banyak ibadahnya tetapi akidahnya rusak. Sebagai contoh sekarang, ada perempuan bercadar sempurna, ahli salat wajib, salat sunnah, ibadah yang luar biasa, setiap hari kajian. Tetapi akidahnya Allah di mana-mana. Ada satu lagi perempuan jilbabnya masih jilbab gaul. Bahkan mungkin ya jilbabnya ala Power Rangers. Kalau kajian perginya pakai abaya, selesai kajian beda lagi, kembali ke style awal.
Kan ada perempuan begitu ya. Kalau lagi umroh, Masya Allah, pakaiannya udah kayak syekhah. Abayanya lebih lebar daripada ustazah. Begitu sampai ke Jakarta, mulai ke stylean pabrik. Kembali lagi ke stylean pabrik. Tapi akidahnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama. Ibadahnya cuma mungkin yang wajib-wajib saja, yang sunnah cuma sedikit. Mana lebih banyak pahalanya di sisi Allah? Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Itu ya. Karena akidahnya yang lurus. Ini kaidah umum. Bukan angin segar ya buat akhwat yang udah bercadar. Yang penting akidah lurus, nggak usah pakai cadar lagi, nggak usah tutup aurat. Bukan ini maksudnya. Ya. Atau ada seorang ikhwah, jenggot sering ya cukur, isbal sesekali naik turun. Ya, ibadahnya biasa-biasa aja, cuma dia tetap menjaga ibadah-ibadah yang wajib, sunnah biasa. Ya, malas-malasan. Tapi akidahnya aqidatus salaf di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Baik dalam bab asma wa sifat atau ke akidah yang lainnya. Ya. Akidahnya akidah para salaf. Yang satu wilayah jenggotnya segini. Celananya Masya Allah atas mata kaki. Ya. Masya Allah ibadahnya luar biasa. Bahkan mungkin udah bisa baca Arab gundul. Jangankan Arab yang gundul, Arab botak aja dia bisa baca. Ya. Tetapi akidahnya Khawarij, akidahnya Ta'wil, akidahnya Murji'ah, akidahnya Jahmiyah, akidahnya Mu'tazilah. Oh, Jahmiyah udah di luar bahasan, yang para ulama kafirkan Jahmiyah karena mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya takfiri. Mana lebih besar pahalanya di sisi Allah dan derajatnya lebih tinggi? Yang pertama, ingat kaidah tadi, ada qala Allah ala ma kana minal amal, karena akidah yang lurus. Jadi yang dikira bab akidah itu bab sepele jemaah. Hadirkan di dalam hati antum bahwa ketika antum meyakini sebuah akidah yang ditunjuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, itu ladang pahala, itu ibadah. Sebagaimana ketika kita sholat, kita hadir dalam hati kita, ini ibadah, sholat, ibadah, mendatangkan pahala. Hadirkan di dalam hati antum bahwa ketika antum meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu ibadah dan pahalanya tidak kalah besar, bahkan bisa lebih besar daripada pahala ibadah-ibadah sunnah. Nah, ketika antum berkeyakinan bahwa pemimpin yang zalim itu tetapi muslim, wajib ditaati selama bukan dalam bab maksiat, tidak boleh dilengserkan, tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dikritik secara terbuka, tetapi dinasihati secara diam-diam, didoain. Kita tetap patuh kepada seluruh perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah, yang melanggar agama Allah. Itu pahala, itu akidah mendatangkan pahala sebagaimana ketika kita sholat, puasa. Dan pahala orang yang berakidah demikian akan lebih banyak dan derajatnya sisi Allah lebih tinggi. Karena itu akidah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, daripada akidah yang menyimpang dari yang menyelisihinya. Maka kata Syekh Abdul Razak tadi, Ahlus Sunnah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqidatuhum, wa amma ahlul bidah in qamat bihim a'maluhum qa'adat bihim aqidatuhum. Ahlus Sunnati wal Jamaah itu walaupun mereka kurang ibadahnya, maksudnya yang sunnah tentunya ya, atau jatuh bangun ke dalam dosa yang di bawah syirik, tetapi akidah mereka yang lurus mengangkatkan derajat mereka. Sementara ahlul bid'ah yang memiliki ibadah yang sangat banyak, derajat mereka nyosor ke bawah karena akidahnya yang rusak. Apalagi mengatakan kalau bukan karena cahaya Muhammad Allah nggak ciptakan alam semesta ini katanya. Ini udah syirik ya, mah. Ya. Kalau bukan karenamu kami tidak ciptakan dunia ini wahai Muhammad. Dia mengira dengan itu telah memuji Nabi SAW. Justru itu sebuah kesyirikan dan akidah yang menyimpang. Jelas Allah menciptakan dunia. Apa tujuannya? Allahul ladzi khalaqa samawat sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah ahata bi kulli syai'in ilma. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini tujuan Allah menciptakan dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Datang ini orang mengatakan kalau bukan karenamu Muhammad tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Sebagian orang sangat mudah jamaah keluar hadis palsu dari mulutnya.
lebih lancar daripada air dari keran. Benar. Air keran aja kadang kita harus setel dulu baru lancar airnya. Sebagian ahlul bid'ah, ya, hadis palsu dari mulutnya keluar lebih lancar daripada air daripada ke keran dengan mudahnya. Ya. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Bahkan sebagian mereka berani berdusta. Nabi Muhammad datang, kita sambut dengan Al-Fatihah. Beliau sekarang sedang meninggalkan majelis kita ini. Kita antarkan beliau dengan Al-Fatihah. Ya, salawat kepada Nabi, beliau sedang meninggalkan majelis kita ini. Tidak ada, kata para ulama kita seperti Syekh Sulaiman, tidak ada rasa malu lagi di hati mereka untuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Apa sebabnya? Akidah. Ya, orang yang akidahnya lurus adalah orang yang paling takut kepada Allah untuk berbicara tentang agama Allah. Makanya para ulama menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena akidah yang lurus. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Antum kalau duduk di majelis ulama kibar yang masih hidup hari ini khususnya Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tidak asing di telinga antum kalimat dari mulut mereka, la adri, la adri, la adri, la adri, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, wallahu alam, la adri. Yang berikutnya, wallahu alam, la adri. Jawab yang berikut, wallahu alam, la adri. Itu kalimat yang paling sering di telinga kita di majelis mereka. Karena rasa takut mereka kepada Allah. Imam Malik pernah seorang datang khusus dari Irak, Pak. Dari Irak khusus ke Madinah. Bawa puluhan pertanyaan. Ada yang mengatakan 40 pertanyaan. Ada yang mengatakan 37 atau 39 pertanyaan. Dari dirinya dan titipan masyarakat Irak kepada Imam Malik. Ini ulama kaum muslimin di Madinah. Karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Makanya laqab beliau Imam Daril Hijrah. Singkat ceritanya, dari sekian pertanyaan yang dia sampaikan kepada Imam Malik. Dan dia mengatakan, aku pergi datang dari Irak. Khusus membawa pertanyaan ini. Yang dijawab oleh Imam Malik. Yang terjawab oleh Imam Malik tidak lebih dari 10 pertanyaan, Pak. Dia pun marah mengatakan, wahai Imam, aku datang dari Irak membelah padang pasir, naik turun gunung, padang pasir. Demi membawa pertanyaan yang begini banyak. Dan engkau dianggap orang yang paling alim di dunia saat ini. Tetapi yang terjawab olehmu hanya ini. Tidak lebih dari 10 jari jemari. Apa kata Imam Malik? Malu beliau? Enggak. Apa kata Imam Malik? Sekarang Anda keluar, cari gunung atau gedung tertinggi di dunia ini. Naiklah ke puncak tertinggi tersebut. Dan teriaklah sekeras-kerasnya. Rupanya Imam Malik yang selama ini aku kira berilmu, rupanya dia tidak berilmu. Dari sekian pertanyaan yang aku bawa, hanya sekian yang terjawab olehnya. Teriaklah setinggi-tingginya, sekeras-kerasnya. Para ulama itu lebih takut kepada Allah daripada manusia. Mereka lebih takut kepada Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agama yang tidak mereka ketahui jawabannya, ya, demi menjaga ya status sosialnya sebagai alim. Berbeda dengan orang belakangan. Mereka lebih takut dikatakan tidak berilmu daripada takut kepada Allah untuk menjawab, berbicara tentang ilmu tanpa ilmu. Sehingga sebagian mereka terlihat ketika menjawab nggak punya jawaban, tapi biar terlihat menjawab, yang penting jawab, lari kanan kiri. Ujung-ujungnya ambigu. Terus ujung-ujungnya kita yang menyaksikan bisa menilai. Beliau sedang bingung ini dengan pertanyaan dan jawaban apa ya, tapi paksa jawab. Ya, kalau ulama kita dengan mudahnya, wallahu a'lam la adri. Pertanyaan berikutnya, wallahu a'lam la adri. Yang berikutnya, wallahu a'lam la adri. Itu biasa banget kita dengar di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan ulama-ulama tua dan senior lainnya. Apalagi di majelis Syekh Bimas, kata para ulama, sangat sering terdengar kalimat la adri wallahu a'lam. Karena rasa takut mereka kepada Allah. Maka kata ulama dahulu, seorang ulama itu belum dikatakan ulama kecuali sering terdengar dari mulutnya la adri wallahu a'lam, la adri wallahu a'lam. Maka sebagian ulama dahulu yang mengatakan ucapan la adri nisfu al-ilm, setengah dari ilmu agama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya namun maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita di atas tauhid dan menghadap kepadanya dengan tanpa membawa dosa syirik. Boleh saya bacakan? Baik. Jazakallah khair. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz.
Amin wa laka bimithlihi wa ziyadah. Ustaz Afwan, setelah berhijrah, ujian keikhlasan datang dari segala penjuru. Kenapa kira-kira ucapan seperti ini terucap oleh sebagian kita? Karena sebagian besar kita menganggap ujian itu hanya berbentuk kemiskinan, kesempitan, ya kan? Dia tidak menganggap kekayaan, kesehatan itu sebagai ujian. Sebagian kita hanya menganggap celaan adalah ujian, sementara pujian bukan ujian. Padahal kalau kita melihat Al-Quran dan As-Sunnah menamakan semua itu ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan berikan ujian fitnah. Nabluukum bala. Kami akan berikan bala kepada kalian berbentuk kekayaan dan kemiskinan. Semua itu fitnah, ujian dari kami. Nah, dan hanya kepada kami kalian akan kembali. Juga dalam hadis Suhaib bin Sinan Abu Yahya Ar-Rumi radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Keadaannya selalu di dalam kebaikan. Jika dia mendapatkan musibah, sarra, kelapangan, kekayaan, dia bersyukur. Karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dharra, kemiskinan, kesempitan, dia pun bersabar. Karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Semuanya Nabi namakan sebagai musibah. Nah, ujian jatuh bangun di dalam keistiqomahan membuat takut, membayangkan nasib melewati as-sirat. Apakah ini termasuk suudzon dengan takdir Allah? Tidak. Ini sifat yang bagus. Seorang takut kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kalau tidak pernah merasa takut dan khawatir justru bahaya. Namun harus diimbangi oleh sifat ar-raja, optimis. Oleh karena seorang mukmin itu harus berada antara raja dan khauf. Yang seringkali diterjemahkan harap-harap cemas. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Insyaallah di setiap salat subuh Jumat di masjid-masjid sunnah membaca ayat ini kan. Alif lam sajadah. Ya, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan harap-harap cemas. Dari satu sisi kita takut kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita takut kepada Allah jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama ini belum diterima oleh Allah. Dan di waktu yang sama kita selalu husnudzan dan optimis kepada Allah. Bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan akan menerima semua ibadah kita. Makanya ketika Nabi berbicara tentang dosa-dosa besar, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan dua dosa bersamaan. Yang pertama al-makrillah, merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah. Yang kedua al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Solusinya adalah harap-harap cemas. Kita harus takut selalu akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, akan azab Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus selalu takut kepada Allah, jangan-jangan ibadah yang selama ini kita lakukan belum diterima oleh Allah. Tetapi di waktu yang sama, kita tidak boleh pesimis dari rahmat dan ampunan Allah. Dan kita harus optimis kepada ampunan dan kasih sayang Allah. 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sempat berpesan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala. Kenapa ada beberapa orang yang tidak atau belum mendapatkan hidayah? Jawabannya, innallah yahdi man yasha. Allah lah yang menentukan hidayahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan dialah yang menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Dan semuanya pasti ada sebabnya. Likulli syai'in sabab. Segala sesuatu itu Allah ciptakan karena sebab. Yang jelas Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami mencari kebenaran, ikhlas, sungguh-sungguh, pasti kami memberikan hidayah kami kepadanya. Ini jawabannya. Dan khususnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana hukumnya kalau saudara dekat kita mengadakan suatu acara yang diadakan bid'ah, misal hajatan, akikah. Dan akikah asalnya bukan bid'ah. Ya. Kecuali di sela-sela itu disertakan perbuatan bid'ah. Dasarnya akikah bukan bid'ah, sunnah Nabi SAW. Nah, dan diundang
Lalu kita datang dengan niat menghargai atau agar silaturahim tidak putus. Namun kita tidak ikut bacaan-bacaan tersebut. Lebih baik tunggu di saat ritual itu tidak terjadi. Ini lebih afdal. Ya, sebelum atau setelahnya. Namun kalau qadarullah berpapasan, Anda sudah mengingkarinya dengan hati dan tidak ikut duduk di majelis bacaan tersebut, insya Allah telah terlepas. Ya, karena telah mengingkarinya dengan hati. Ya, telah mengingkarinya dengan hati, dan itu selemah-lemah iman dalam penegakan al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Apalagi kebanyakan saudara-saudara kita melakukan ritual bid'ah itu dalam keadaan mereka tidak tahu, jemaah. Kata Syekh bin Baz, ini zaman kelemah lembutan, jemaah. Karena mayoritas manusia melanggar agama Allah karena kejahilan. Ya, sudah jahil ditambah lagi adanya syubhat. Oleh karena Syekh bin Baz selalu ingatkan, ini zaman kelemah lembutan. Karena kebanyakan kaum muslimin jauh dari agama Allah. Ketika mereka jauh dari agama Allah ditambah lagi adanya syubhat. Maka hendaknya benar-benar hikmah dan lemah lembut ketika menyampaikan kebenaran kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita simak bermanfaat, dan mudah-mudahan kita tidak keluar meninggalkan majelis ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah selesaikan, dan Allah penuhi rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan kepada ikhwan yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk, semoga Allah anugerahkan seorang istri yang salihah, jamilah, dan hafizah li kitabillah. Kepada ummahat dan akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior, semoga Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya, ideal, dan menuntunnya ke surga Allah. Dan untuk ikhwan kita yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kelemah lembutan, kesetiaan, dan rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala terhadap istrinya yang pertama, karena nikmat itu akan bertambah dengan bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.